Jadi saya minta tolong, Mbak cukup bilang aja kalau Mbak tunangan saya. Saya bilang saya tunangan Bapak. Boleh nggak Mbak? Saya minta tolong. Saya soalnya nggak tahu lagi Mbak. Ini tentang masa depan saya Mbak. Pak, oke Pak, saya akan usahakan, saya bakal bantu Bapak. Gimana ya, aku buat alasan ntar lagi. Aku juga gak enak. Leli kayaknya udah baper sama aku. Aku kan cuma nganggap dia sebagai sahabat. Tapi dia malah maksa aku buat ngajakin tunangan. Pasti dia berpikir kalau misalkan aku gak tunangan sama dia, semua perusahaan aku bakalan bangkrut karena aku bergantung sama dia. Padahal kan aku juga gak pernah bergantung sama dia. Aku muji-muji dia dari kemarin. Aku bilang kalau tanpa dia perusahaanku gak bakalan begini. Itu kan supaya dia juga seneng, biar juga semangat juga buat kerja. Tapi malah disalah tafsirkan. Aku harus cari cara nih. Nanti lagi aku ketemu sama dia mau ngomongin masalah tanggal pertunangan. Ini Bu Sinta kemana ya? Dari tadi ditungguin kok. Masih belum nyamperin aku sih. Kerjaan dia udah selesai apa belum nih? Aduh, Bu Sinta. Aku cuma takut aja. Terus aku datang, kerjaan dia masih belum selesai. Gita, apa Bu Sinta, selamat pagi. Begini Bu, sudah untuk nyiapin semuanya Bu. Oh, yang untuk tamu terhormat itu Pak. Iya bener. Semuanya udah siap Pak. Makanan juga beberapa udah ada yang disajikan. Tapi maaf Pak, kenapa sampai saat ini belum datang juga ya Pak? Karena ini kayaknya udah telat 2 jam deh. Ya mungkin ada kendala macet ataupun apa ya, saya juga kurang tahu Bu. Saya juga mau ngubungi dia, ya nggak enak. Takut mengganggu aja sih. Iya sih Pak, cuman saya kan nggak tahu ya Pak. Emang kalau orang-orang penting dan orang-orang terhormat kayak gitu, emang suka telat ya Pak kalau datang-datang ke acara kayak gini? Ya namanya juga orang sibuk Bu, mungkin masih ada pertemuan sama orang lain. Saya kan juga nggak tahu Bu. Dia itu CEO Bu, jadi ya biasalah kerjaan dia padat, nggak kayak kita. Ya, Kita kan tapi cuma sebenarnya- kerjanya di kafe kayak gini, ya cuma ngelap meja, cuma ngeliatin anak-anak yang kerja gitu aja kan. Iya juga sih Pak, maaf banget karena saya lancang mempertanyakan ini Pak. Soalnya emang makanan hidangan di belakang itu emang udah siap semua Pak. Oh. Jadi kalau nanti dingin, justru nanti kan gak enak kalau udah disajikan Pak. Gimana dong? Atau Iya sih, Bu. mungkin Ya bentar bagus lagi lah Bu datang kalau semisal makanan udah siap semua. Jadi ketika tamu spesial itu datang, jadi cuma tinggal ngeluarin aja Bu. Saya cuma takut aja ketika tamu ini datang, kita masih belum ready Bu. Capek banget mikirin ini terus. Mending sekarang aku cari tempat duduk dulu deh. Tinggal gue sana dulu daripada aku di sini mikirin ini terus. Kita harus duduk juga sambil mikirin ini sambil pelan-pelan aku cari cara gimana caranya Leli gak jadi tunangan ataupun ngomongin tunangan bentar lagi sama aku. Jangan lupa Bu, mobilnya dibawa ke bengkel Bu, panas Bu, AC-nya macet Bu. Iya, itu urusan gampang sih. Nanti pulang dari sini kita langsung aja ke bengkel. Oh iya, kamu tahu nggak? Hari ini itu aku akan mengumumkan kalau aku itu mau tunangan sama Pak Bagas. Tapi sebelum kita lanjut ngobrol, kita pindah aja gimana? Panas banget nih. Udah Bu. Nah, yuk. Jaga yang kedua aja Bu. Ya udah, saya mau langsung ke sana aja ya Bu. Ya udah, Mau kalau ngecek anak-anak yang lain juga. Oke Pak. Mari Bu. Iya Pak. Dapat informasi dari Pak Gita, oh ternyata emang dia datang ke sini buat ketemu sama calon istri. Ternyata acaranya bukan acara yang benar-benar formal. Ibu itu bisa kayak mendadak kalau semisal bos Bagas itu bisa bersanding dengan ibu. Ya jelas dong, apalagi Pak Bagas itu nggak mungkin dong bisa nolak saya. Karena kan
Yang buat dia kaya dari dulu itu saya yang udah ngebantu semua pekerjaan dia. Tapi permasalahannya Bu, Bos Bagas itu nggak pernah suka sama Ibu. Ya kamu tahu dari mana? Kalau emang ya Pak Bagas itu berani nolak saya nggak akan segan-segan tuh buat kantornya bangkrut. Ya kan beda Bu, cara pandang orang suka sama wanita itu beda Bu. Saya nggak peduli Pak Bagas itu mau suka atau enggak sama saya. Pokoknya saya harus tetap jadi tunangan dia. Karena kan dia udah bergantung sama saya. Iya sih Bu, tapi Ibu nggak mau dipikir-pikir dulu nih Bu. Mau dipikir berapa kali lagi, saya tuh udah sangat cocok sama Pak Bagas. Bentar deh Bu. Tadi Bu Leli itu bilang kalau semisal Ibu ditolak mentah-mentah di kafe ini, Bu Leli itu bahkan bikin Pak Bagas itu bangkrut. Terus saya gimana Bu? Kalau semisal kantornya Bos Bagas itu bangkrut, saya mau kerja pada siapa Bu? Ya kalau kamu tetap ada di tim saya akan bantu kamu tentang pekerjaan. Kamu bakal tetap ikut saya. Kalau gitu saya bakalan tetap ikut Ibu deh. Pokoknya aku nggak mau tahu, kamu harus bantu aku supaya Pak Bagas gak deketin cewek-cewek lagi selain saya. Tenang Bu, kalau masalah itu saya bakalan terus untuk membacking Bu Leli dimanapun Bu Leli berada. Ya udahlah kalau begitu kita langsung masuk aja yuk. Udah Bu, Yaudah, yuk. silakan Bu. Beres sudah semua. Mbak, saya mau pesan makanan. Mau pesan makanan, Bapak duduk di sebelah mana? Kayaknya perempuan ini bisa deh, komentar tolong. Bapak duduk di sebelah mana? Gini Mbak, saya juga ada kepentingan sama Mbak. Boleh minta waktunya nggak sebentar? Sama saya? Iya. Boleh, boleh Pak. Kita cari tempat duduk aja Mbak. Kita duduk di sini aja. Ya udah kalau gitu saya taruh di sini. Oke. Bapak silakan. Oke. Ya ampun, gimana ya caranya aku ngomong sama Mbak ini? Mari Pak, silakan. Iya Pak, ada apa? Ada yang bisa saya bantu? Silahkan duduk Mbak. Udah, Oh, bisa enggak duduk apa-apa. aja. Permisi ya Pak. Iya, ada yang bisa saya bantu Pak. Mbak, saya lagi panik banget. Saya laptop juga ada di depan Mbak. Memangnya Bapak panik kenapa? Jadi saya mau minta tolong sama Mbak. Boleh? Ada. Saya orang nggak punya Mbak. Saya juga butuh bantuan. Ini saya sekarang lagi dipaksa buat tunangan sama anak bos saya Mbak. Sedangkan orang tua saya juga gak setuju karena dia orang kaya dan dia juga seenaknya sama saya Mbak. Ya kalau boleh, tapi mohon maaf ya Mbak. Mbak pelayan di sini. Saya pelayan di sini Pak. Saya berpenampilan rapi begini bukan berarti saya ini orang kaya Mbak. Cuman saya dipaksa membeli baju begini buat ketemu sama orang yang mau tunangan sama saya. Jadi saya minta tolong, Mbak cukup bilang aja kalau Mbak tunangan saya. Saya bilang saya tunangan Bapak. Boleh nggak Mbak? Saya minta tolong. Saya soalnya nggak tahu lagi Mbak. Aduh Pak, maaf Pak. Iya. Aduh Pak, jangan nangis di sini. Saya jadi gak enak. Takutnya nanti saya yang dimarahin. Jadi mau Mbak? Tapi beneran saya yang Bapak pilih. Bener Mbak. Jadi Mbak ini kalau dia udah datang biar saya temuin dulu. Nah nanti saya mau bilang ketika mau ngomong masalah pertunangan, nanti saya mau panggil Mbak. Saya mau bilang kalau misalkan tunangan saya kerja di sini Mbak. Oke, saya bisa bantu Pak. Cuman saya harus ganti baju. Gak usah, gak apa-apa. Tapi Pak, mohon maaf sebelumnya ini kan Bapak tahu saya lagi bekerja. Dan mungkin nanti kalau emang saya bantu Bapak berbarengan dengan orang yang saya tunggu-tunggu dari tadi, gimana ya Pak? Karena dari tadi saya lagi nunggu CEO ternama yang lagi datang dan berkunjung ke kota ini. Dia bakal makan di restoran ini Pak. Takutnya nanti saya malah dimarahin sama atasan saya. Atasan kamu siapa namanya? Pak Gita. Oke, begini aja deh. Semua biar aku yang ngatur. Nggak apa-apa, nggak usah temuin aja CEO itu. Masalah saya lebih penting daripada harus itu Mbak. Aduh Pak, masalahnya Saya minta tolong Mbak. Ini tentang masa depan saya Mbak. Pak,
Iya, oke Pak, saya akan usahakan, saya bakal bantu Bapak. Tapi jangan nangis Pak, saya jadi nggak enak. Linda. Janji, Namanya siapa tadi? Sinta Pak. Mbak Sita. Oke, tapi kira-kira jam berapa ya Pak? Ya, mungkin bentar lagi dia udah datang. Ya udah deh, kalau begitu, Mbak, lanjut dulu kerjanya. Saya mau ke toilet bentar lagi. Toiletnya di sebelah mana? Toiletnya di sebelah sana. Iya udah kalau gitu saya permisi lanjut. Terima kasih banyak Mas. Kayaknya harus ke toilet dulu deh. Sebelum ngeliat Leli sama karyawannya datang ke sini. Ayo, Rin. Sebelum datang Bu ya? Iya, kamu lihat sendiri, orangnya masih nggak ada. Atau jangan-jangan dia berusaha kabur dari aku? Nggak mungkin lah Bu, yang sabar Bu. Ibu jangan langsung ambil keputusan seperti itu Bu. Yang jelas dia itu takut Bu, takut akan kehilangan seorang Bu Leli. Karena Bu Leli itu cerdas dan cantik Bu. Ya Nggak tapi mungkin lah, Bu. aku nggak takut sih kalau dia emang sengaja kabur dari aku. Karena kan aku bisa saja menghancurkan kantornya sekarang juga. Kalau aku udah kecewa, aku nggak mikir siapapun. Ibu jangan bertindak gegabah seperti itu Bu. Ibu harus pikir 2 kali dulu. Ya minimal sampai misi Bu Leli itu sukses lah. Tapi yang perlu kamu tahu, Rom, aku bisa seyakin ini buat nentuin tanggal tunangan aku sama Pak Bagas. Karena Pak Bagas pernah bilang sendiri ke aku, kalau semisal dia belum punya tunangan ataupun pacar, jadi aku berani dong. Tapi sampai sekarang Bos Bagas kan masih belum punya tunangan sama ataupun pacar kan Bu? Iya, kayaknya aku orang pertama yang bakal ada di hidup Pak Bagas sih. Tapi aku yakin sih Bu, sebentar lagi Ibu bakalan menjadi putri di dalam keluarga Pak Bagas Bu. Ya jelas dong, karena kan setahu aku keluarga Pak Bagas itu emang gak punya anak perempuan, jadi aku akan jadi anak perempuan pertama yang ada di keluarga dia. Nah, apalagi seperti itu Bu. Ya otomatis aku bakal jadi kesayangan orang tua Pak Bagas kan. Ya dari Bu, nanti itu bahas sebentar lagi aja Bu. Yang penting kita pesen makan dulu Bu. Yaudah deh, kamu panggil deh pelayannya. Mana sih? Ryan! Lama banget sih Bu. Lu tahu tuh, jelek amat jalannya. Aduh, dia itu bukan pelayan kalau jalannya seperti ini Bu. Dia itu ala-ala model Bu. Selamat siang Bapak Ibu, silahkan dipilih dulu untuk menunya. Mbak, bisa nggak? Kalau ada customer datang terus manggil kamu tuh jalannya harus cepetin dong. Iya Bu, mohon maaf karena mungkin tadi ada customer lain yang masih saya handle Bu. Kamu itu bukan kayak pelayan kafe, tapi kayak model, tau nggak? Model? Iya, kamu tahu sendiri kan, model kalau jalan dilambat-lambatin. Kamu niat kerja nggak sih? Saya niat kerja Bu. Sekali lagi saya minta maaf. Ini memang kesalahan saya. Mungkin Ibu bisa langsung pesen, nanti saya bisa langsung orderkan ke belakang. Tapi seandainya nanti kalau ada customer datang lagi, seharusnya kamu itu melayani dengan baik. Bukan seperti ini caranya. Begini Pak, saya minta maaf sekali lagi karena mungkin tadi saya sudah sampaikan kedatangan saya ke sini telat karena saya masih menghandle customer yang lain Pak, Bu. Jadi sekali lagi saya mohon maaf. Kamu kalau masih kerja lambat-lambatan kayak gini, kamu bisa saya laporkan loh ke atasan kamu. Kamu mau dipecat? Saya nggak mau Bu. Sekali lagi saya minta maaf, ini pure kesalahan saya. Tanya sekali lagi, kalau kerja itu yang betul. Ya? Saya janji Pak, saya janji ke depannya saya akan bekerja lebih baik lagi. Tapi mohon maaf, kalau boleh tahu Ibu adalah CEO yang mau hadir ke sini tadi pagi itu kan? Kok kamu tahu? Kebetulan sekali Ibu dan Bapak memang sangat ditunggu-tunggu kehadirannya oleh kami semua karena Ibu adalah tamu spesial untuk restoran ini. Selamat datang Bu. Ya apalagi yang kamu layani dengan tidak baik itu seorang CEO. Kamu nggak ngerasa bersalah banget? Dari tadi saya sudah minta maaf sama Ibu sama Bapak juga. Dan sebelumnya seharusnya kamu itu sudah menyiapkan semuanya atas kedatangan kita berdua. Ya. Baik Pak, kami sudah menyiapkan segala sesuatunya. Bahkan orderan yang Ibu dan Bapak pesan kami sudah siapkan. Cuman karena Ibu sama Bapak juga hadirnya telat sekitar 2 jam, jadi kami
terpaksa harus memanaskan makanan yang tadi sudah kami siapkan. Hah? Dipanaskan? Aku nggak mau makanan yang dipanaskan dari sisa tadi pagi ya. Aku maunya makanan itu masih baru. Si fresh ya. Dan lagian, kamu itu cuma seorang pelayan di sini ya. Telat tidak telatnya kita mau datang ke sini itu terserah saya, terserah kita berdua. Ya, Dan benar. Kita bayar di sini. Tapi sesuai dengan konsekuensi, Bapak sama Ibu sudah booking tempat di sini itu mulai tadi pagi 2 jam sebelum Ibu dan Bapak hadir ke sini. Jadi makanan sudah kami siapkan sebelumnya, Pak, Bu. Jadi kalau untuk mengganti yang baru, mungkin Ibu sama Bapak juga bisa membayar tagihan baru nantinya. Kamu pikir kita itu tidak sibuk di kantor? Ya. Kita itu sibuk di kantor. Ya, harus mengerjakan ini, itu. Beda kalau seperti kamu. Kamu itu cuma pelayan yang datangnya ke sini cuma bawa makanan lalu pergi gitu saja. Ya, nggak usah sama-samain saya. Kita berdua sama kamu. Iya, Bu. Pak, saya memang sangat beda level sama kalian berdua. Cuman kalau kalian tidak melakukan hal seperti ini kepada orang yang jauh lebih rendah daripada kalian, kalian juga kayaknya nggak layak untuk dihormati deh. Terus sekarang yang mau disalahkan itu siapa? Hah? Iya, kalau memang Ibu dan Bapak merasa ingin menyalahkan seseorang atas kejadian ini, silakan Ibu dan Bapak langsung komplain ke atasan saya saja. Atasan saya di sebelah sana, jadi Bapak... Apa kamu bilang? Kamu nyuruh-nyuruh kita berdua. Kamu tahu kan saya ini seorang CEO? Saya sangat tahu, Bu, dan mungkin kehadiran Ibu dan Bapak ke sini itu sudah terlist di dalam daftar tamu. Jadi untuk kali ini saya nggak bisa ngomong apapun sama kalian berdua. Saya cuma bisa nyuruh kalian buat langsung komplain ke atasan atas kejadian ini. Saya permisi dulu, Bu. Kalau memang Ibu sama Bapak masih berminat untuk pesan di sini, silakan. Minta maaf dulu sama Bu Leli. Saya minta maaf, Bu. Saya mengakui kesalahan saya. Gitu dong dari tadi. Saya permisi. Mbak, kok nangis? Kenapa, Mbak? Enggak apa-apa, Mas. Saya pamit ke belakang dulu ya, Mas. Saya mau beresin. Tunggu dulu. Saya pengen ngajakin Mbak buat ketemu sama orang itu, soalnya orang itu juga udah WA sama saya, Mbak. Tahu, saya tunggu di depan ya. Tak lagi. Saya mau temuin orangnya dulu, oke? Iya, dok. Saya tunggu ya. Nampannya ditaruh, oke? Ya udah, kalau gitu saya permisi dulu, Mas. Dia kenapa ya? Kok kayaknya dia habis nangis? Tahu, jangan-jangan terjadi sesuatu lagi sama dia. Duh, pikiranku jadi gak enak nih. Ya udah deh, mending aku langsung temuin Leli dulu. Udah lama nunggu. Kenapa? Kenapa masih belum pesan? Oh, jadi masih nunggu saya. Gimana Lel untuk kerjaan kemarin? Iya, seperti biasa. Kerjaan udah aku beresin semua. Udah deh, kalau Dan begitu. Sekarang kayaknya aku perlu bilang ini deh ke kamu. Aku mau ngomong sesuatu. Duh, pasti dia mau ngomong soal tunangan lagi. Emang mau ngomong apa? Dari dulu sampai sekarang aku selalu jadi sekretaris kamu kan, sekretaris pribadi. Dan aku selalu ngeberesin semua kerjaan yang kamu kasih ke aku. Itu juga aku selalu buat kantor kamu lebih maju kan. Jadi kayaknya kalau kita jadi partner yang lebih daripada sekretaris dan juga atasan, aku rasa itu lebih baik deh. Wah, setuju tuh, Pak. Kantor Jadi- Bapak bisa tambah maju, Pak. Maksud kamu mau tunangan terus menikah begitu? Iya. Tapi sekarang aku juga harus bilang sama kamu Lel. Kalau selama ini aku ada tunangan. Kenapa aku ngajakin kamu ketemu di sini? Karena aku udah firasat, kamu pasti mau ngungkit semua tentang kebaikan kamu sama aku. Aku sekarang udah gak peduli, Lel. Mau kerjaan aku bangkrut ataupun gimana. Tapi yang namanya perasaan kan juga gak bisa dipaksakan. Jadi tunangan aku kerja di sini. Kamu kayaknya nggak perlu nyusun-nyusun rencana deh buat bohongin aku. Karena aku udah tahu kalau kamu sendirian dan kamu nggak punya tunangan.
Gimana ya aku buat jelasin sama kamu? Gini deh, aku panggil tunangan aku sini. Ya udah, panggil aja kalau emang kamu nggak bohong. Tapi dia serius nggak ya? Atau jangan-jangan dia bayar orang buat pura-pura jadi tunangannya? Mbak, ya udah deh, ayo sekarang. Dia udah di sana. Saya minta tolong dong. Udah, nggak apa-apa, udah yuk. Udah deh, kamu diem aja. Lel, ini dia tunangan aku. Udah, nggak apa-apa, ngapain ditutup? Kamu serius tunangan kamu? Dia? Ya, kamu gak usah nunjuk-nunjuk dia dong, emang kenapa? Ya, aku nggak yakin aja sih, Gas. Kamu ngaku aja deh, kamu ngebayar dia kan? Ngapain aku bayar dia? Emang aku gak ada kerjaan lagi? Emang dia memang bener, tapi dia gak tahu kan kalau aku seorang pengusaha? Ya setahu aku sih kalau pelayan kafe itu emang butuh banyak duit kan. Jadi dia mau aja tuh ngaku-ngaku jadi tunangan kamu demi uang. Sini. Sini. Kamu nih apaan sih, Len? Saya minta maaf. Heh. Ini semua tuh gara-gara kamu ya? Gara-gara kamu hadir di hidup Pak Bagas, aku malah jadi batal tunangan sama dia. Lel, karena aku juga gak pernah menjanjikan aku mau tunangan sama kamu. Oke, kalau kamu emang buat persetujuan, kamu bakal tunangan sama perempuan ini, aku nggak bakal segan-segan buat ngehancurin perusahaan kamu ya. Lel, Jangan, Bu. kamu nih gak usah ngancam-ngancam aku deh. Bodoh amat. Aku gak suka sama kamu ya begitu. Dikit-dikit ngancam, dikit-dikit ngancam. Emang kamu pikir aku tuh sukses cuma gara-gara kamu? Iya, kamu bisa lihat sendiri kan buktinya. Kalau aku nggak jadi sekretaris pribadi kamu nggak bakal tinggi sekarang. Ya, kamu kan juga tahu, Lel. Kerjaku gimana? Aku juga kerja keras. Ya memang di situ ada peran kamu. Tapi gak semuanya, itu semua karena kamu, Lel. Kita juga kerja tim, banyak perusahaan yang lain juga punya sekretaris seperti kamu, tapi banyak yang bangkrut. Iya, Iya kan? emang sih kamu juga pekerja keras. Tapi semisal kamu nggak punya sekretaris kayak aku, mungkin sekarang kamu masih tetap di bawah. Lel, ini antara hubungan aku sama kamu. Aku gak mau bawa-bawa tentang pekerjaan. Dan kalau kamu memang udah gak betah karena kamu sakit hati sama aku, gak apa-apa kalau misalkan kamu mau keluar. Itu terserah kamu. Dan sekarang aku pengen tahu ancaman kamu atau gimana. Kamu juga mau ngancurin perusahaan aku sekarang juga kan? Coba aja kamu mau pakai cara apa? Oke, kamu mau nentang aku. Aku tinggal kirim pesan aja. Udah, kirim karyawan. aja pesan ke semua karyawan. Ibunya CEO. Udah, diam. Kamu gak tahu apa-apa. Rom, Hmm? ini kenapa karyawan-karyawan nggak ada yang mau nurut sama perintah aku ya? Ya pastilah, gak bakalan ada yang ngebales WA kamu ataupun ngerespon omongan kamu, Lel. Jadi begini. Kamu nggak usah sok tahu ya? Atau mungkin mereka lagi sibuk? Aku bukan mereka sok sibuk, tapi mereka juga udah tahu. Jadi sebelum aku berbicara sekarang sama kamu, aku juga udah menanyakan sama mereka. Siapa yang bakalan keluar dari perusahaan ini ketika Leli keluar dari perusahaan ini. Ternyata gak ada, Lel. Ternyata mereka semua juga gak mau sama kamu. Aku gak mau tunangan sama kamu. Dan aku sekarang udah punya tunangan. Seminggu lagi aku bakalan nikah sama dia. Jadi aku minta tolong sama kamu, angkat kaki dari sini. Dan kamu gak usah masuk kantor juga. Pak, saya nggak tahu apa-apa, Pak. Udah, pergi. Jadi kamu lebih milih dia? Ya, emang kenapa kalau aku milih dia? Kurang ajar ya kamu? Ibu. Aduh, Mas, nggak apa-apa. Aduh, Mas. Aduh, Mas, gede banget ini. Udahlah, nggak apa-apa. Kamu tahu nggak? Sekarang mungkin ini jadi tamparan terakhir sekaligus jadi musibah terakhir buat aku. Karena aku udah gak kuat banget bareng sama dia. Dan perlu kamu tahu juga, sebenarnya CEO yang kamu tunggu itu aku. Jadi Gita, jadi Gita itu yang ngasih modal buat usaha ini tuh aku. Tapi karena mengingat kamu juga udah ngebantu aku banget, aku pengen kamu bener jadi tunangan aku. Ya boleh kamu pikir-pikir dulu, aku kasih waktu kamu 3 hari. Setelah itu aku bakalan datang ke rumah kamu, aku bakalan nikahin kamu.
Tapi aku cuma pelayan di sini. Gini ya, kasih tahu sama kamu. Emang kalau misalkan kamu pelayan, orang kaya kayak aku nggak bisa milikin kamu. Hah? Emang kamu nggak boleh dapetin orang kaya? Iya kan, kita nggak selevel aja. Ya nggak apa-apa, mau kamu miskin, mau kamu apapun, aku nggak peduli. Yang jelas kamu udah ngebantu aku. Jadi gimana? Lihat aku dong. Kok kamu malu-malu sih? Aku takut. Emang takut kenapa? Ya enggak, aku grogi aja. Tiba-tiba kamu tadi bilang kalau kamu itu kan orangnya sederhana sama kayak aku, tapi ternyata kamu CEO, Mas. Kenapa sih Ya, bohong kayak gitu? kalau misalkan aku nggak bohong ya pastinya kamu juga bakalan kaku ngomong sama aku. Dan aku juga senang karena kamu gak memandang orang. Mau aku jadi apa, kamu tetap nolong aku. Padahal kan kalau orang di luar sana juga gak bakalan mau diminta tolong begini, apalagi pura-pura jadi tunangan. Ini sesuatu yang resiko buat kamu. Kamu bahkan merelakan pekerjaan kamu cuman buat aku. Jadi semua itu bakalan aku bayar setimpal dengan apa yang udah kamu lakukan sama aku. Dan memang kalau dari segi wajah kamu lebih cantik dari dia. Dari segi sikap ataupun sifat dan cara berbicara kamu lebih bagus dari dia. Terus apalagi yang ngebuat aku harus mikir buat nikahin kamu? Terlalu berlebihan, Mas. Aku jadi nggak enak banget ini. Tapi mending sekarang kita obatin dulu nih. Wajah kamu kayaknya ini gila banget ya. Yaudah, sekarang kamu juga gak usah kerja di sini lagi, oke? Kita makan sepuasnya di sini. Aku pengen masakan kamu langsung. Bener kan? Iya. Ih, kamu. Emang nggak boleh ya? Iya, ya aku belum pernah. Meskipun aku kerja di sini, aku belum pernah duduk dan makan di sini. Udah, yaudah. Kamu boleh masak apa aja, nanti aku yang bayar semua. Udah, yuk.